Hadis selanjutnya 211, tepatnya hadis urutan 7 dengan sanad sahih dari Shuraih bin Hani, dia berkata, "Qultu li Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah?" Qalat bis-siwak. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi SAW masuk rumah, dengan apa beliau memulai? Maka dia pun menjawab dengan siwak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini kita sudah jelaskan tadi ya, bagaimana Nabi SAW kalau masuk ke dalam rumahnya atau sebelum masuk bertemu dengan keluarganya, maka yang pertama dimulai adalah bersiwak. Seperti itulah. Agar terjaga bau mulut, apalagi interaksi suami istri ya. Mungkin pada saat ketemu ada pelukan, ada kecupan ya, dan seterusnya. Ini semua membutuhkan kehati-hatian gitu kan. Karena kadang-kadang banyak orang tidak sadar, teman-teman sekalian. Di hadis nomor 211 ini sedikit kita tambahkan informasi ini. Banyak orang tidak sadar pasangannya menjauh karena bau. Cuma mereka tidak membahasakannya. Trauma dengan bau nafas yang kurang sedap, bau mulut yang kurang sedap ya. Karena memang munculnya juga nafas itu kan tergantung dari bau mulut yang berpengaruh sekali berhubungan dengan hidung atau makanan yang masuk. Atau bau ketiak, ya, bau badan secara umum ya. Pakaian yang kotor dan segala macam. Rambut yang berantakan. Kenapa Anda tidak menjaga diri? Kenapa Anda tidak merawatnya? Kenapa tidak coba suami istri itu saling memberikan yang terbaik. Menunjukkan yang terbaik. Sisiran rambut yang rapi, bau yang wangi, baju yang terbaik yang bisa membuat pasangan merasa nyaman di sebelah kita. Gitu kan? Maka itu apalagi kalau berduaan, itu hal yang saatnya menikmati yang halal. Dan kalau Anda maksimal menikmati yang halal itu, maka insya Allah dengan izin Allah SWT di luar Anda akan terjaga dari sesuatu yang haram. Ya. Ini tambahan tentunya. Kemudian hadis nomor 212, tepatnya hadis nomor 8 dari pasal kita Sahih di Ghairi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili rak'atain, thumma yansarifu fayastak." Rasulullah SAW salat malam 2 rakaat. Ini salat malam yang paling afdal. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kan. Lalu witirnya 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Kemudian beliau beranjak lalu bersiwak. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan An-Nasai dan rawi-rawinya semuanya thiqah atau terpercaya. Dari hadis ini teman-teman ada tambahan di sini. Ada tambahan informasi atau pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam kalau sholat malam itu 2 rakaat. Walaupun dalam beberapa riwayat disebutkan tentang tata cara sholat malam Nabi SAW. Beliau pernah 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salamnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat. Kemudian beliau pernah witirnya 2 rakaat salam kemudian 1. Beliau juga pernah kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Witirnya 3. Tanpa tahiyat pertama. Beliau pernah kerjakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam tanpa tahiyat pertama. Kemudian witirnya 2-1. Beliau juga pernah kerjakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Lalu witirnya 3 sekaligus tanpa tahiyat pertama. Beliau juga pernah kerjakan 8 rakaat sekaligus. Dengan 1 kali salam. Kemudian baru witirnya. 2-1. Bisa pernah juga 3 sekaligus. Beliau juga pernah kerjakan ya, sholat 9 rakaat. Ya, dengan witirnya 1, 8 rakaat sholat malam dengan witirnya 1. Beliau pernah kerjakan 11 rakaat ya, sekaligus, dan ini banyak sekali tata cara sholat malam Nabi SAW, tapi tetap lebih afdal sholat 2 rakaat. Dan dari hadits ini juga sebagian ulama mengatakan sholat malam tidak dipatok khusus 11 rakaat. Ini sebagian pendapat ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang lain, sholatul lail mathna atau qiyamul lail mathna. Salat malam atau mendirikan salat di malam hari itu adalah 2 rakaat tanpa ada batasnya. Makanya Umar bin Khattab lalu pernah mengerjakan sampai ya 23 rakaat seperti itulah. Ya, dan kita tahu sampai sekarang di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah Ramadan 23 rakaat. Di akhir Ramadan lebih dari itu. 20 rakaat salat tarawih tanpa witir 10 terakhir Ramadan. Malam harinya
ya tepatnya jam setengah satuan, ya jam 1 malam, itu biasanya diadakan qiyamul lail antara 11 rakaat sampai 13 rakaat. Kalau kita gabungkan antara tarawih yang 20 dengan sholat malam yang 11 atau 13, kita temukan 31 atau 33 rakaat. Ya. Ini pelajaran tambahan. Kemudian juga yang berhubungan dengan siwak adalah kemudian beliau beranjak lalu bersiwak. Dan ini memberikan pelajaran tambahan juga kepada kita dari yang sebelumnya. Ternyata siwak bukan hanya pada saat mau wudhu dan pada saat mau sholat. Tapi selepas sholat pun orang atau Nabi SAW bersiwak. Ya. Karena mungkin akan interaksi dengan orang-orang. Seperti itulah. 3 hadis yang terakhir teman-teman sekalian. 213 tepatnya hadis 9. Sahih li ghairihi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, laqad umirtu bis-siwaki hatta dhanantu annahu sayanzilu alayya fihi Qur'anun aw wahyu. Sungguh aku diperintahkan, kata Nabi SAW, agar bersiwak. Sampai aku mengira akan diturunkan kepadaku Al-Quran atau wahyu tentang siwak itu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ahmad. Dan ada lafaz ya, dari Imam Ahmad. Laqad umirtu bis-siwaki hatta khashitu an yuha ilayya fihi syai'. Sungguh aku diperintahkan agar bersiwak sehingga aku khawatir akan diwahyukan sesuatu kepadaku tentangnya. Semua rawi-rawinya thiqah. Ya. Sementara di hadis 214, tepatnya hadis 10, Hasan di ghairihi, diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha dan Al-Bazzar dari Anas. Lafadznya yaitu Rasulullah SAW bersabda, laqad umirtu bis-siwaki hatta khashitu an adrada. Sungguh aku telah diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku khawatir menjadi ompong. Ya. Al-adrat atau ad-darat di sini dikatakan bermakna copotnya gigi. Ya. Jadi saking seringnya disuruh untuk pakai gitu. Ya. Di sini teman-teman dari hadis-hadis ini yang kita baru bacakan tadi 213 dan 214, tepatnya hadis 9 dan hadis 10 dari pasal kita ini, bagaimana Nabi SAW memastikan kurang lebih 2-3 poin. Ya. Poin yang pertama yaitu Nabi SAW menggambarkan kalau siwak ini adalah wahyu kepada saya. Bukan cuma keinginanku sendiri. Bukan hanya karena aku suka membersihkan mulut. Memang wahyu. Yang kedua, ya, menandakan dia bukan wajib. Karena kalau dia wajib akan turun wahyu. Dalam arti kata di sini akan ada perintah dalam Al-Quran suruh semua umat Islam bersiwak. Tapi karena tidak gitu kan. Dan Nabi SAW mengatakan, aku khawatir. Kalau tidak khawatir karena memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka bersiwak. Berarti dia bukan wajib, tetapi dia lebih kepada sunnah muakkadah sebagaimana saya jelaskan tadi gitu kan. Dan yang ketiga yang kita bisa ambil adalah bagaimana perintah siwak ini terus diperintahkan kepada Nabi SAW. Jadi ternyata lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar mau wudu, mau sholat, mau ketemu keluarga, habis sholat tadi, tapi dalam setiap keadaan. Karena kata Nabi SAW, sampai aku khawatir bisa tercopot gigiku karena seringnya disuruh bersiwak. Anda bisa lihat di sini dalam Targhib Tarhib di halaman 258, tepatnya tadi sampai 259. Nah, ini menandakan memang berarti luar biasa penekanan tentang masalah siwak ini. Dan terakhir teman-teman kita tutup dengan hadis nomor 215. Ini luar biasa hadisnya tentang bagaimana para malaikat pun gembira dengan mulut orang yang bersiwak. Sampai dia mendekatkan mulutnya dekat mulut orang yang sholat membaca Al-Quran tapi bersiwak sebelumnya. Kita dengar sama-sama hadis nomor 215 di halaman 259, tepatnya hadis nomor 11 ya dalam kitab Tahara dalam bab siwak dan keutamaannya. Di sebelahnya tulisan Hasan Sahih. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa dia memerintahkan bersiwak. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idha tasawwaka thumma qama yusalli, qama al-malaku khalfah, fayastami'u kira'atah, fayadnu min, au kalimatan nahwaha, hatta yadha'a famuhu ala fih, fama yakhruju min fihi syai'un minal qur'ani illa sara fi jawfil malak, fatahhiru afwahakum lil Qur'an.
jika seseorang hamba bersiwak, lalu dia berdiri sholat. Jadi dia siwak dulu baru dia sholat. Berarti kan mulutnya sudah wangi. Maka malaikat berdiri di belakangnya sambil mendengarkan bacaannya. Kemudian ia pun mendekat. Malaikat mendekat kepada orang yang tadi sholat itu. Atau ada di sini sedikit tanda kutip ya. Atau seperti mirip dengan ucapan itu. Ya. Sehingga dia meletakkan mulutnya pada mulutnya. Maksudnya berhadapan. Sehingga mulut malaikat dengan mulut orang ini berdekatan. Ini luar biasa gitu. Ya. Sehingga tidak ada sesuatu pun dari ayat Al-Quran yang keluar dari mulut orang yang sholat tadi. Kecuali akan masuk ke rongga atau dalam kurung dada malaikat. Maka sucikanlah mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad jayyid atau baik. Tidak mengapa. Ya. Dan sebagian darinya diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara mauquf. Dan mungkin ini lebih mirip. Seperti dikatakan tadi gitu. Hadits ini teman-teman kita tutup dengan ini tentunya. Karena juga sudah menjelang 11:30 ya. Bagaimana mulianya orang yang bersiwak. Dan juga bagaimana anjuran agar menjaga siwak itu pada saat mau beribadah. Baik itu mau sholat sehingga bisa komunikasi dengan Allah. Bahkan malaikat pun menikmati bau wangi mulutnya itu. Ya, dengan mendekatkan mulutnya kepada mulut orang musalli. Bagaimana kita tidak tahu. Allahu a'lam. Tapi kita imani. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama perintah bersiwak pada saat mau sholat dan pada saat mau membaca Al-Quran. Karena di penutupan hadis dikatakan, maka sucikan mulut kalian pada saat ingin membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana malaikat itu benar ada dan mereka sebagaimana hadis lain berbunyi kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat itu merasakan apa yang dirasakan oleh anak Adam, maksudnya dari bau wangi, bau busuk ya. Saya pernah melihat ada tulisan di sekitar Masjid Nabawi juga begitu. Tentang larangan orang merokok gitu ya. Maka di antara peringatannya, tapi saya lihat sekarang sudah tidak ada, itu dituliskan malulah dengan malaikat yang sebenarnya tidak menyukai bau mulut atau bau busuk dari rokokmu. Seperti itu kurang lebih seperti itu seingat saya. Semoga Allah maafkan saya kalau saya salah, tapi saya ingat seperti itu, subhanallah. Dan ini memang betul, menandakan memang makhluk Allah yang satu ini yang suci malaikat, ya, itu menyukai wangi-wangian. Ya, menyukai wangi-wangian. Dan sebagian ulama yang sudah menyusun buku tentang masalah penjelasan siapa itu syaitan, siapa itu malaikat, ya. Maka disebutkanlah kalau malaikat itu menyukai bau wangi-wangian, sementara syaitan menyukai justru lawannya atau bau busuk. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang lagi. Masih dalam kitab Tahara di pasal ke-11 masalah anjuran menyelang-nyeling jari-jari dan ancaman bagi yang meninggalkannya dan tidak menyempurnakan uduk jika sampai pada taraf tidak memenuhi kadar wajibnya. Jadi masih uduk ya, masih bahas masalah uduk. Ini tadi siwak ini masih ada hubungannya dengan uduk juga ya, karena kita yang membahas masalah uduk insya Allah. Itu akan kita bahas biidnillahi ta'ala pada pertemuan akan datang insya Allah hadits-haditsnya. Dan kita lihat keadaan, kalau masih memang memungkinkan lanjut, kita akan lanjut di pasal ke-12. Anjuran tentang doa yang diucapkan sesudah wudhu tentunya ya. Sehingga insya Allah kita menyelesaikan 2 pasal. Tapi kalau tidak kita pelan-pelan saja. Karena saya sudah membahasakan teman-teman sekalian dari awal kita membedah buku ini. Bahwasanya kita akan coba mengambil semaksimal mungkin mutiara-mutiara ilmu yang bisa kita ambil insya Allah.